Apakah boleh kita mengkonsumsi kopi luwak? Luwak itu nama binatang. Kopinya, bijinya dimakan oleh luwak, kemudian keluar bersama kotorannya. Tapi yang terjadi kopinya itu masih bulat. Jadi itu ada rasa kenikmatan di situ. Apakah boleh kita minum kopi yang keluar dengan kotoran luwak? Itu kopi mutanajis. Karena kopinya bercampur dengan kotoran luwak. Apakah boleh kita minum? Boleh setelah kita sucikan. Yang nggak boleh ketika luwaknya itu makan kopi, kopinya hancur, cuma keluar kotorannya, terus kotorannya diminum, itu baru nggak boleh. Tapi selama biji kopinya masih bulat, maka biji kopinya itu hanya bersifat mutanajis, artinya terkena najis. Benda yang terkena najis bisa dihilangkan dengan cara, ya lihat, najis apa itu? Itu najis mutawassithah, dihilangkan baunya, warnanya, rasanya. Kalau sudah hilang bau, warna, rasanya, ya sudah diolah menjadi kopi, bisa diminum. Boleh, Bah? Oke, silakan. Berikutnya. Di media sosial sering ada seseorang yang baca ayat ini sekian kali kamu akan mendapatkan rezeki. Dan kalau sekian itu kamu tidak mengirimnya maka kamu akan mendapatkan seperti itu. Nah ini gimana? Kalau saya ya tidak pernah saya tidak ada. Ya. Ya, banyak sekali, apalagi pas masuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, banyak kan? Barang siapa yang menyampaikan pesan ini kepada 5 orang, maka dipastikan besok akan mendapatkan rezeki. Itu bohong, gak usah di-share. Barang siapa Rasulullah bersabda bla 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 bla, itu hadisnya hadis palsu. Kalau ada seperti itu, siapa yang tidak menyebarkan akan celaka, itu namanya berita hoak, ya, gak usah di-share. Justru kalau kita nge-share, kita menyebarkan berita bohong, justru kita ikut dosa. Oke? Apalagi sudah bawa nama-nama Nabi, mengatasnamakan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hati, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya kalau masih bingung ini benar apa enggak, WA ke saya, ini benar enggak Ustaz? Oh benar, share. Oh salah, jangan di-share. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Jaka jadi nanya? Gak jadi? Ya, Pak Sabah, Pak Hari. Pak Heri, Pak Hari, kok saya bingung saya. Heri, Pak Hari? Pak Hari. Saya sebentar tempel dulu ini, Pak Freddy, tempel kayak gini, biar suaranya masuk. Langsung nempel. Ya. Mau tanya Pak Ustaz. Yang pertama, betul kata negara menyembelih hewan kurban sama menyembelih hewan ternak, apakah sama? Hewan kurban sama hewan ternak. Tata caranya sama atau berbeda? Itu yang kedua, ketika menjelang subuh itu kan waktunya kalau kita mendahulukan sholat witir, terus setelah selesai sholat witir masih ada waktu, apa boleh kita sholat tahajud juga? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama hewan kurban ketika disembelih dengan hewan biasa, ya, yang bukan kurban, sembelihan sunnah? Sama caranya, ya, tetap diucapkan basmalah, disembelih orang Islam, dihadapkan ke kiblat sunnahnya, sama. Cuma nanti bedanya saat pembagian. Kalau kurbannya itu kurban sunnah, maka boleh dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, kerabat, keluarga, sepertiga bisa untuk dihidangkan. Tapi kalau kurbannya wajib, kurban wajib itu contohnya apa? Nazar, kalau anak saya nanti lulus, diterima di SMP ternama, saya akan kurban. Kurbannya wajib. Kalau kurban wajib, orang yang berkurban tidak boleh ikut makan
dan nggak boleh dikasih ke orang-orang kaya, tapi khusus kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Gitu. Itu korban wajib. Tapi kalau korban sunnah itu ya nggak ngomong apa-apa, ya sudah korban aja. Berarti itu namanya korban sunnah. Orang yang berkorban boleh makan. Ibu-ibu jangan terbiasa ada daging korban tiba-tiba langsung diambil terus dimasak. Jangan. Karena apa? Di daging korban itu ada 3 haknya: pemilik korban, terus kerabat keluarga terdekat, terus hidangan sedekah untuk fakir miskin. Kalau kita langsung ngambil langsung dimasak, lah yang kita ambil itu bagiannya siapa? Gak jelas masih. Minimal harus jelas itu milik siapa yang diambil dan dimasak, baru itu halal. Atau ngomong kepada orang yang berkorban, Pak, yang berkorban nanti sebagiannya saya masak untuk jamaah, baru boleh. Gitu. Apa? Allahumma taqabbal minni. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya Allah ini kurbanku dan saya hadiahkan juga pahalanya untuk anakku, istriku, ustadku. Nah, dapat saya nanti. Itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Ketika waktu mepet dilihat kurang 7 menit misalkan, ya. Ini kalau saya milih tahajud apa witir, nanti pas sholat tahajud ternyata adzan. Akhirnya sholat witir duluan 1 rakaat. Lah kok ternyata masih ada sisa 5 menit. Apakah boleh tahajud? Boleh tahajud. Ya. Witir itu hanya sunnah jadi penutup. Faham? Tapi kalau seandainya tidak jadi penutup, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Makanya kalau misalkan kita sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih, kan sudah sholat witir. Apakah lantas gak boleh nanti sholat tahajud? Boleh. Yang penting tidak usah witir lagi. Karena witir artinya ganjil. Kalau misalkan saat sholat tarawih sudah plus witir 3, terus nanti tengah malam witir lagi 3, totalnya 3 tambah 3 berapa? 6. Gak ganjil lagi. Jelas? Oke.